Oke, selamat pagi. Hari ini kita bersama-sama dalam sains bab 4 untuk tingkatan 2. Jadi hari ini kita akan masuk pergi sistem pertahanan badan bagi manusia. Oke, apakah itu pertahanan badan? Oke, pertahanan badan ini adalah dia melindungi badan kita daripada dimasuki oleh patogen. Patogen ini adalah mikroorganisme yang masuk ke dalam badan lah, kuman-kuman contoh lah. Jadi patogen yang telah masuk ke dalam badan ini perlu kita musnahkan. Jadi ada satu sistem pertahanan dalam badan kita. Sistem pertahanan badan kita bagi kepada mekanisme pertahanan tidak spesifik, dan yang kedua adalah mekanisme pertahanan spesifik. Oke, apa itu mekanisme pertahanan tidak spesifik? Dan kita boleh bagi kepada dua, yaitu yang pertama adalah barisan pertahanan yang pertama dan barisan pertahanan yang kedua. Jadi selepas kedua ini kita akan masuk dalam situ lagi mekanisme pertahanan spesifik, yaitu barisan pertahanan ketiga. Beza dia ini pertahanan tidak spesifik ini biasanya secara luaran, dan mekanisme spesifik ini dari segi dalam badan kita sudah. Oke, kita melihat kepada sistem pertahanan yang pertama. Sistem pertahanan yang pertama. Oke, ini biasanya kita bagi kepada dua, yaitu yang pertama adalah kulit. Selalu kalau kita bersukan, kita berpeluh ataupun apa saja kita berpeluh, sebenarnya peluh itu adalah satu sistem pertahanan di dalam badan kita lah. Oke, ini dimana kalau kita punya kulit, dia akan merembeskan peluh dan sebum. Di dalam peluh dan sebum ini dia ada lysosome. Dia ada lysosome yang memusnahkan bakteria. Oke, kemudian sistem pertahanan yang kedua adalah dari membran mukus. Oke, asal mukus ini biasanya kita kaitkan dengan ingus. Nah, di mana ingus ada? Ya, ada di hidung. Dia ini kalau masuk pergi hidung kita ini, di hidung kita ini selalunya ada ingus lah, ada mukus. Jadi mukus ini sebenarnya ini penting ini untuk merangkap mikroorganisme dan dia mengumpalkannya. Jadi silia ini bulu-bulu pada hidung lah, yang pada saluran yang akan menolak partikel tersebut keluar. Oke, ini sebab itu selalu kalau kita terhidu habuk kah, jadi kita akan nampak di hidung kita ada banyak dungut ya. Dungut sebenarnya itulah mukus punya fungsi, itu dia kasih perangkap mana-mana partikel-partikel luar, patogen luar, dia perangkap dan jadilah dungut. Dan satu lagi, yang bila kita makan dan jika makan kita itu tercemar oleh mikroorganisme, di dalam perut kita ada satu lagi, yaitu asid hidroklorik. Oke, sebab itu kalau sekarang viral itu dia bilang banyakkan minum air suam kah, banyakkan minum air suam, sebab dong punya teori bila virus ini kita banyak minum air, jadi masuk ke dalam kita punya perut, dia akan dihendam oleh si asid hidroklorik di dalam perut lah, jadi matilah dia. Sebab ini asid sangat kuat.
Ini acid hidroklorik. Yang ini pun kita sudah belajar apa kandungan-kandungan pencernaan di dalam badan kan ya. Ingatkan ini acid hidroklorik. Jadi kalau sistem pertahanan pertama pun sudah lepas, terkeluar lagi, dia terlepas, kemudian dia, jangan susah. Selepas pertama ini ada lagi sistem barisan pertahanan kedua. Oke, di sini sudahlah. Nih, jika terdapat patogen yang melapisi pertahanan pertama, disinilah kita punya sel darah putih, dia bertindak secara fagositosis ini dengan dia telan dan cerna patogen menggunakan enzim. Macam mana nih? Macam contohnya beginilah. Ini contohnya mikroorganisme. Dan ini kita punya darah putih kan. Jadi fagositosis ini dia akan jalan, dia jumpa ini patogen, dia akan telan, dia akan fagositosis, dia makanlah begini. Jadi sudah dia makan begini, akhirnya dia cernakan begini. Jadi matilah tuh patogen. Ya, itulah fungsi sistem pertahanan kedua kita, yaitu sel darah putih. Yaitu dia makan secara fagositosis. Oke, kalau mikroorganisme itu lepas pertahanan pertama, kedua, jangan susah, ada lagi sistem pertahanan yang ketiga. Ini merupakan kita punya bersampaian, yaitu kita punya antibody lah. Ini antibody. Oke. Jadi yang melepasi barisan pertahanan kedua akan berhadapan dengan barisan yang ketiga. Sistem keimunan yaitu penghasilan antibody. Keimunan badan ini maksudnya yang kita mendapat imunisasi lah, kita kena jarum yang time bayi lagi, dan yang selepas 12 tahun semua tuh. Jika inilah sistem pertahanan. Tapi kalau yang COVID-19 itu kita belum ada keimunan untuk virus COVID-19. Sebab itu dunia sekarang berlomba-lomba untuk menghasilkan vaksin. Vaksin itu untuk mencegah, untuk melawan tuh COVID-19. Kalau kita kena jarum, jadi kita akan dapat menghasilkan antibody untuk melawan COVID-19. Masalahnya kita belum ada lagi dapat jumpai vaksin tersebut lah. Harap-harap masa yang terdekat kita dapat jumpa vaksin itu. Oke, itu adalah sistem pertahanan. Ingat yang pertama, sistem pertahanan yang pertama adalah dia melibatkan kulit dan kita punya membran mukus yang ada di hidung. Yang kedua adalah kita punya sistem sel darah putih yang makan secara fagositosis. Kalau lepas pertama dia akan pergi kedua. Kalau dia lepas yang kedua, kita ada yang ketiga. Ini kita punya dalam badan sudahlah. Kita punya darah yang kita ada antibody. Jadi antibody ini yang melawan itu patogen yang dari luar. Oke, nanti kita jumpa lagi untuk kepentingan imunisasi.